Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom oleh sekutu. It is my earnest hope a world founded upon faith and understanding. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Wahai saudaraku Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan bangsa Jepang ingin menyampaikan sebuah hal, yaitu kami akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia atas janji Perdana Menteri kita. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan cara memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal itu dapat dilakukan dengan waktu yang singkat tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya juga sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kita harus tetap menyegerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kita harus membicarakannya dengan PPKI. Baik, kalau begitu kami undur diri dulu. Baiklah, hati-hati saudaraku bangsa Indonesia. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Kawan-kawan, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar sekali, Bu. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kami tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, Siapa yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan? Soekarno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan disiarkan oleh radio. Tetapi permasalahannya, apakah beliau mau? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Bila dia tidak mau, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa? Kita harus bicara baik-baik dulu dengan beliau, wis. Benar, kekerasan bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Silakan masuk. Selamat malam, Bu. Malam. Ada keperluan apa saudara-saudara datang kemari? Begini, Bung Karno. Jepang telah menyerah, Bu. Kami meminta Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksudnya PPKI. Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak ingin PPKI menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Karena PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Kami tidak ingin adanya campur tangan Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, bila pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung Lembaga Bakteriologi, dan hasil keputusan disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Masuk. Malam, Bung. Ada keperluan apa lagi saudara-saudara datang kemari? Sekarang, Bung. Sekaranglah saatnya. Malam ini juga kita kobarkan semangat revolusi. Benar, kami sudah siap untuk mempertaruhkan jiwa kami.
Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam hari ini, akan mengakibatkan pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran pada esok hari. Ini leherku. Seretlah aku ke pojok sana, tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang kembali berusaha untuk menjadi tuan di negeri kita. Jika Anda tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa Anda telah sanggup dan siap memproklamasikan kemerdekaan, mengapa tidak Anda saja yang memproklamasikan kemerdekaan? Mengapa menyuruh Soekarno yang memproklamasikan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Ya, mengapa bukan kita saja yang memproklamasikan kemerdekaan? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan itu sebagai sesuatu bangsa? Kami berlima telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan apa yang kalian maksud? Kekuatan kita yang segelintir ini tidak akan mampu melawan kekuatan tentara Jepang. Coba perlihatkan saya saat ini juga. Tindakan keamanan apa yang sudah kalian lakukan untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak kita? Setelah proklamasi, tindakan apa yang akan kalian lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan? Sekutu tidak akan mampu, tidak akan mau untuk membantu kita. Jadi kita tidak bisa memegang teguh kekuatan kita saat ini. Jadi, saya mohon kepada saudara-saudara, beri saya waktu untuk merundingkan ini, karena saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingan kepada golongan muda. Usulan dari golongan pemuda tetap tidak bisa kami terima, karena kurangnya perhitungan dan takut akan memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, jika kalian masih mempertahankan pendapat kalian, kami pamit undur diri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Pukul 4, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan muda. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada apa ya datang pagi-pagi buta seperti ini? Maaf Bu, kami memiliki hal penting yang harus dibicarakan kepada Bung Karno. Mari silakan masuk. Terima kasih. Kalau begitu, biar saya panggilkan Bung Karno dulu. Oh ya, di sini juga ada Bung Hatta. Apa mau saya panggilkan juga? Iya Bu, silakan. Katanya kalian ingin membicarakan hal penting dengan saya. Memang hal penting apa itu? Begini Bung, kami sebenarnya diutus untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Ke Karawang. Memang kenapa harus pergi keluar kota? Untuk menghindari pengaruh dari bangsa Jepang. Tapi kami tidak mau. Apa-apaan kalian ini? Sekarang bukan waktunya berdebat, Tuan. Cepat ikuti kami. Baiklah, kami akan ikut. Tetapi saya akan berpamitan terlebih dahulu dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas pamit dulu. Kang Mas akan pergi dengan para pemuda. Bolehkah saya ikut? Perasaan saya akhir-akhir ini tentang Kang Mas tidak enak. Maaf Bung, kita harus segera pergi. Baiklah. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, golongan muda dalam rapat itu memutuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Kenapa Anda tetap bersikeras Bung? Kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI. Bukannya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tapi kita harus melihat kondisi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban.
Tetapi kami dari golongan muda dan tentara peta akan tetap berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Soekarno, Hatta bersama Laksamana Maida menuju rumah Laksamana Tadashi Maida. Silakan gunakan rumah saya saja, Soekarno. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan serambi depan. Setelah selesai teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Tolong ketikkan. Baiklah, Bung. Akan saya ketikkan. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta mentandatangani naskah tersebut. Pembacaan naskah proklamasi dibacakan di kediaman Soekarno. Bung Karno menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di dalam tangan sendiri akan berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu saya kata berpendapat bahwa sekarang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia berlangsung sekitar 1 jam. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir.